بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. InsyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan kembali dalam membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam Mukhtasar Sahih Al-Imam Al-Bukhari yang diringkas oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, yang mana pertemuan ini adalah pertemuan yang ke-10. Ya, 10. InsyaAllah ta'ala kita masih dalam bab fa'in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fakhallu sabilahu. Bab tentang firman Allah Ta'ala, jika mereka bertaubat dan mendirikan salat, menunaikan zakat, maka bebaskanlah jalan mereka. Kemudian disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya diperintah untuk memerangi manusia sehingga mereka mau bersyahadat, sehingga mereka bersyahadat an la ilaha illallah, bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dia bersyahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah wa yutuz zakah, dan menegakkan dan mendirikan salat dan membayar zakat. Fa in fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah. Lalu faida fa'alu dzalika, apabila mereka telah melakukan hal itu, maka mereka terjaga dariku darah mereka dan harta mereka, kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka, perhitungan mereka adalah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas sebagiannya, bahwa orang-orang yang disebutkan dalam ayat tadi, jika mereka mau bertaubat, mendirikan salat dan membayar zakat, maka bebaskanlah jalannya. Ini adalah merupakan syarat ya agar mereka terbebas, yaitu dengan bertaubat dan mendirikan salat serta membayar zakat.
Dan juga dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita bacakan tadi, di mana mereka akan tidak diperangi ketika mereka pertama mengucapkan dua kalimat syahadat, bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat dan membayar zakat. Apabila mereka telah melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka terjaga. Artinya tidak boleh ditumpahkan, harta tidak boleh diambil. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Artinya jika Islam membenarkan mengambil harta mereka atau menumpahkan darah mereka, maka itu tidak dilarang. Seperti qisas, ya, ketika dia telah bersyahadat, mendirikan salat, membayar zakat, tapi dia membunuh seorang yang beriman, ya, dengan sengaja, lalu ahli waris yang dibunuh menuntut agar diqisas, maka ini ditumpahkan darahnya karena ada hak di situ. Dalam Islam dibenarkan hukuman orang yang bunuh adalah qisas. Seorang yang berzina padahal dia sudah muhsan, sudah pernah menikah secara sah, sudah berhubungan badan suami istri dengan sah, lalu tetap saja berzina, maka dalam Islam boleh ditumpahkan darahnya dengan cara dirajam orang yang telah berbuat dosa besar tersebut. Nah, ini hak Islam. Atau diambil hartanya, ketika dia melakukan hal-hal yang berkonsekuensi untuk, ya, dibenarkan diambil hartanya. Misalkan tadi membunuh tidak sampai diqisas tapi bayar dia, itu diambil hartanya, karena itu ada hak di situ dan dibenarkan dalam Islam. Disebut illa bihaqqil Islam. Seharusnya membayar zakat lalu tidak membayar zakat, maka ini hak Islam mengambil hartanya. Zakat yang tidak dibayarkan diambil paksa, ada kewajiban. Sehingga sampai Abu Bakar radhiyallahu memerangi orang-orang yang melarang atau tidak mau membayar zakat. Kemudian hadis ini juga dikhususkan lagi oleh ayat. Kalau tadi kan hadis itu menyebutkan tidak boleh diperangi ketika bersyahadat, ketika mendirikan salat, ketika membayar zakat, karena sudah terjaga hartanya, terjaga darahnya. Ditambah dalam ayat disebutkan bahwasanya kalau mereka membayar jizyah walaupun tidak bersyahadat, tidak mendirikan salat, tidak membayar zakat, bukan muslim tapi mau bayar jizyah, maka ini termasuk yang tidak boleh diperangi, ya. Di mana Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 29, ya, qatilul ladhina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu
wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayyadi wa hum saghirun. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, tidak mengharamkan apa yang Allah telah haramkan dan Rasulnya haramkan, tidak beragama dengan agama yang benar dari ahli kitab, ya, sampai mereka mau membayar zakat sedang mereka dalam keadaan hina, di bawah atau tunduk dalam pemerintahan kaum muslimin. Sehingga di sini batasan memerangi mereka sampai kepada mereka mau membayar jizyah, ya, membayar jizyah. Ini diantara hadis yang dikhususkan oleh ayat disebut dengan takhsisus sunnah bil Quran, ya, hadis Nabi dikhususkan oleh Al-Quran. Walaupun di sini jarang, ya, terjadi, kan, tapi ini di antara contohnya. Kemudian wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, ya, wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka, perhitungan mereka adalah di hadapan Allah. Ya. Artinya setelah disebutkan tadi syiar-syiar Islam, syahadat, mendirikan salat, membayar zakat, adapun rahasia di balik itu, apakah dia itu hanya melakukan amalan zahir saja, hatinya tidak sebagaimana zahirnya, kewajiban kita adalah bermuamalah kepada sebagaimana zahirnya. Adapun urusan hati itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia menampakkan dia bersyahadat, menampakkan dia sholat, menampakkan dia bayar zakat, sudah kita menghukumi sebagaimana zahirnya dia muslim pada umumnya, sehingga dibebaskan jalannya, ya, tidak diperangi. Adapun hisabnya nanti, batinnya bagaimana, itu Allah yang menghukumi. Itu nahnu nahkumu bidzawahir, kita menghukumi seorang itu adalah sebagaimana zahirnya, ya. Wa 'alallahi as-sarair, dan diserahkan kepada Allah apa yang dia sembunyikan. Baik, kita lanjutkan pada bab berikutnya, babun man qala innal imana huwal amal. Bab orang yang mengatakan bahwasanya iman itu adalah amalan. Ya, bab bahwa tentang orang yang mengatakan bahwa iman itu adalah amal perbuatan. Liqaulillahi ta'ala, ya, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun, dan surga itu, ya, diwariskan dengan sebab apa yang telah kalian lakukan, telah kalian perbuat dahulu di dunia. Ini terkait dengan ucapan beliau, man qala innal imana huwal amal, iman adalah amal perbuatan. Tidak ragu lagi bahwasanya amal perbuatan itu bagian dari keimanan. Minal amal, artinya termasuk keimanan adalah melakukan amal ketaatan, baik amal batin
ataupun amal zahir. Akan tapi kalau misalkan sebagaimana yang secara zahir Imam Al-Bukhari membuat bab di sini, babun man qala an innal imana wal amal, seolah-olah zahirnya di sini membatasi bahwa keimanan itu adalah amal perbuatan, artinya hanya mengandalkan amal perbuatan saja. Jika yang mengucapkan tersebut tidak menginginkan amal itu kecuali hanya sebatas jadi la yuridu annahu amalan mujarrad bila iman, tidak menginginkan bahwasanya amalan saja tanpa keimanan, artinya dianggap bahwasanya amalan itu adalah amalan tanpa keimanan, maka di sini kalau kita katakan innal imana huwal amal, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, sesungguhnya keimanan adalah amalan saja tanpa keimanan di dalam hati. Lakanal munafiquna mu'minin, niscaya orang-orang munafik itu juga beriman karena mereka mengamalkan amalan. Li'annahum ya'maluna amala mu'minin, karena orang-orang munafik juga mengamalkan amalan orang-orang yang beriman. Akan tapi yang dimaksud ucapan muallif di sini, babu man qala innal imana wal amal, orang yang mengucapkan sungguhnya iman itu adalah amal perbuatan, yang dimaksudi kata beliau adalah annal amala minal iman, bahwasanya amal perbuatan itu bagian dari keimanan, dan tidak ragu lagi amal perbuatan memang bagian dari keimanan. Sebagaimana hal itu dijelaskan bahwa ahlu sunnah wal jamaah memahami, meyakini annal iman qaulun wa amal, sebagaimana yang sudah berlalu ketika kita bahas di awal kitabul iman. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa iman itu terdiri dari ucapan dan perbuatan. Qaulul qalbi, kemarin kita jelaskan qaulul qalbi wa amalul qalbi wa amalul lisani wa qaulul lisani wa amalul jawari. Ada 4. Apa saja? Qaulul qalbi, amalul qalbi, ucapan hati, amalan hati. Kemudian qaulul lisan, ucapan lisan, dan amalul jawari, amalan anggota badan. Atau yang sering kita dengar penjelasan mereka adalah terkait makna iman itu qaulun bil lisan, ucapan dengan diucapkan dengan lisan, wa iqrarun atau tasdiqun bil janan, sebagai menyebut wa tasdiqun bil jinan, yaitu membenarkan dengan hati. Lalu ditambah wa amalun bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Yazidu bit ta'ah, iman itu bisa bertambah dengan melakukan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Itu makna iman sebagaimana yang diyakini ahlu sunnah wal jamaah, tidak sebagaimana keyakinan orang-orang yang menyimpang dari kalangan kelompok-kelompok menyimpang, di antaranya Murji'ah, yang mereka mengatakan bahwa iman itu hanya sebatas pembenaran di dalam hati, sehingga ada sering istilah yang penting niatnya.
Jadi tidak melihat kepada amal perbuatan, yang penting hatinya. Jadi kalau dia menganggap itu saja tanpa pengaruh amal perbuatan, maka ini jelas menyelisih ya makna iman yang benar. Baik, kita lanjutkan dalam ayat yang disebutkan berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun, dan surga itu yang diwariskan kepada dengan sebab apa yang kalian kerjakan, ya, dengan sebab apa yang kalian kerjakan. Maka ini bisa dikatakan benar bahwasanya iman itu ya minal amal. Keimanan itu bagian keimanan itu merupakan amalan, karena memang tadi ada amalul qalbi. Karena iman itu diyakini, dibenarkan, tasdikun bil qalbi atau iqrarun al qalbi, ya, diakui atau diyakini, dibenarkan oleh hati. Sedangkan mengakui, meyakini atau menetapkan keimanan sesuatu itu di dalam hati itu bagian dari amalan. Sehingga kita katakan iman itu bagian dari amalan. Jadi keimanan seseorang terhadap sesuatu itu bagian dari amal hati. Ya, itu bagian dari amal hati. Yang kemudian berdasarkan hal itu dibangun di atasnya amalan anggota badan sebagai bukti. Begitu. Seperti mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji dan yang lainnya, itu sebagai bentuk amalan anggota badan, ya, yang mana ketika hatinya tadi meyakini, membenarkan, ya, apa yang harus diimani. Kemudian wa qala iddatun min ahli al-ilmi fi qoulihi ta'ala. Beberapa ulama, iddatun min ahli al-ilmi artinya beberapa ulama mengatakan fi qoulihi ta'ala, ya, tentang firman Allah Ta'ala, fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Fa wa rabbika, demi Rabbmu, sungguh kami akan menanyakan amal perbuatan mereka. Ya, nanti di yaumul qiyamah sungguh kami akan menanyakan mereka semua amma kanu ya'malun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya. Terhadap apa yang mereka kerjakan. An qauli la ilaha illallah. Di sini beberapa ulama menafsirkan ayat ini bahwa yang ditanyakan amma kanu ya'malun itu adalah maksudnya ucapan la ilaha illallah. Berarti ucapan la ilaha illallah itu termasuk amalan. Begitu. Itu akan ditanyakan. Hanya saja nanti maksudnya adalah tidak hanya sebatas ucapan, tapi konsekuensi dari la ilaha illallah itu juga ditanyakan. Sudah diamalkan atau belum? Itu demikian. Jadi makna apa tadi? Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Sebagian ulama mengatakan amma kanu ya'malun adalah ucapan la ilaha illallah, amal yang ada pada mereka, yaitu ucapan la ilaha illallah itu akan ditanyakan.
Demikian pula tentunya manusia nanti akan ditanyakan hal-hal yang lain juga, baik itu amal perbuatan yang dilakukan berupa amal kebaikan atau keburukan. Termasuk darinya adalah keimanan itu sendiri akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat tadi. Juga pertanyaan-pertanyaan yang lainnya seperti ijabatuhu lirrusul. Pertama, contoh yang lain yang terkait selain daripada qaul la ilaha illallah, itu apa yang akan ditanyakan? Yaitu bagaimana jawaban mereka kepada para rasul ketika diajak untuk menyembah Allah saja dan menjauhi kesyirikan. Bagaimana mereka memenuhi panggilan rasul, begitu. Itu akan ditanyakan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 65, wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Pada hari di mana mereka akan dipanggil, di hari di mana ada yang memanggil mereka, menyeru mereka dengan mengatakan, bertanya kepada mereka, fayaqul madza ajabtumul mursalin, apa yang sudah kalian ijabahi panggilan para rasul itu. Artinya ketika para rasul itu menyeru kalian, mengajak kalian, apa yang sudah kalian penuhi sebagai bentuk jawaban kalian kepada mereka. Itu akan ditanyakan. Kemudian juga tentang kesyirikan yang mereka sekutukan selain Allah, itu juga akan ditanyakan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 62 sebelumnya, wa yawma yunadihim fayaqulu aina syuraqaiya alladhina kuntum taz'umun. Pada hari di mana mereka akan diseru, dipanggil dengan apa? Dengan mengatakan aina syuraqaiya, di mana sekutu-sekutu yang kalian menyekutukanku padanya, bersamanya dalam ibadah. Alladzi kuntum tazumun, yang kalian dulu klaim dia itu sekutu bagiku, tuhan-tuhan selain Allah. Ini kesyirikan juga akan dipertanyakan. Di mana mereka menyekutukan Allah, perbuatan itu akan ditanyakan. Termasuk dalam hal itu nikmat. Ini ungkapan-ungkapan yang ada dalam ayat Al-Quran yang mana nanti di hari kiamat akan ditanyakan secara nas, dijelaskan. Kalau tadi terkait dengan masalah, sebagian ulama mengatakan amal perbuatan, terkait dengan pertanyaan tentang la ilaha illallah. Disebutkan dalam surah At-Takatsur, Allah Ta'ala berfirman, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian pada hari itu nanti kalian sungguh-sungguh akan ditanya tentang nikmat. Nikmat yang kita rasakan di dunia ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat umur, nikmat kesempatan, itu akan ditanyakan. Apalagi nikmat bentuknya harta, itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian Imam Al-Bukhari mengatakan, wa qala iddatun min ahli al-ilmi fi qouli ta'ala fa rabbika la tas'alanna lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun an qawli la ilaha illallah. Ucapan Imam Al-Bukhari ini menyebutkan bahwa sebagian ulama, ada beberapa ulama yang menafsirkan ayat ini yang akan ditanyakan nanti adalah tentang la ilaha illallah. Begitu. Katakan di sini, haula'il ladzina fassaru hadhil ayat bi hadzal amal al-khass.
Ya, di mana mereka para ulama tadi yang disebutkan Imam Al-Bukhari adalah yang menafsirkan ayat ini yang dimaksud adalah amalan khusus. Mereka menginginkan annahum yus'aluna an qawli la ilaha illallah, bahwa mereka akan ditanyakan tentang ucapan mereka la ilaha illallah. Tentunya juga wa anil amal bi muqtadaha, tidak hanya sebatas ucapan saja yang ditanyakan, tapi juga tentang amal perbuatan yang merupakan konsekuensi daripada la ilaha illallah. Tidak hanya sekadar ucapan lisan, karena kalau sekadar ucapan lisan tidak ada faedahnya, tidak memberikan faedah apabila dia tidak melakukan konsekuensinya. Lalu selanjutnya di dalam hadis yang disebutkan itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul amali afdal faqala imanun billahi wa rasulihi qila thumma madha qala al jihadu fi sabilillah qila thumma madha qala hajjun mabrurun. Ya, lalu Imam Al-Bukhari membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya ayyul amali afdal, amalan apa yang paling afdal? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab imanun billah wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, ini amalan yang paling utama. Qila thumma madza, berarti tadi kalau itu bagian dari keimanan menunjukkan bahwa ucapan atau keimanan tadi bagian dari amalan. Ya, al-imanu minal amal. Beriman kepada Allah dan Rasulnya itu amalan, dikatakan amalan yang paling afdal. Berarti mengimani Allah dan Rasulnya bagian dari amalan. Sehingga tadi kita katakan bahwa al-imanu minal amal, keimanan itu bagian dari amalan perbuatan. Lalu ditanyakan lagi, lalu apa lagi? Tsumma madza? Qal, maka beliau menjawab al-jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Ya, berjihad di jalan Allah, tentunya para ulama menjelaskan ada jihad bis-silah, ada juga jihad bil ilm. Jihad fisabilillah itu bisa bentuknya jihad dengan senjata, ya. Kalau ini berarti di medan perang, tentunya harus memenuhi syarat-syaratnya. Ada pemimpin yang memang sah, secara sah merintahkan kepada mereka, ya, dan memenuhi syarat-syarat yang lain. Yang kedua, jihad bil ilm, berjihad dengan ilmu. Artinya apa? Dia di samping dia belajar ilmu, kemudian juga setelah mendapatkannya berusaha untuk mengamalkannya dan menyebarkannya. Itu dia lain adalah dalam rangka menjaga Islam itu sendiri. Nah, itu juga bagian dari berjihad fisabilillah. Ya, oleh karena itu antum dalam rangka talabul ilmi, ini jihad fisabilillah. Belajar ilmu syar'i, ketika sudah mendapatkannya menyebarkannya. Ini dalam rangka menjaga bagaimana Islam ini terus menerus hingga ditularkan kepada generasi berikutnya disebarkan kepada seluruh manusia. Ya. Tidak bedanya dengan tujuan tadi dengan berjihad di medan perang. Tujuannya adalah agar agama ini terjaga dan agama ini meluas ke penjuru negeri. Nah, itu begitu. Kemudian qila tsumma madza, kemudian apa yang lain?
Maka Rasulullah SAW qala hajjun mabrur, haji yang mabrur. Ini juga termasuk amalan utama, hanya saja ini tidak semua bisa melakukan, hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki kemampuan fisik, kemampuan harta untuk melakukan perjalanan ke tempat tersebut. Hanya yang mampu saja, apalagi yang tempatnya jauh dari Makkah, seperti kita di Indonesia, jauh, tidak mudah kecuali dengan izin Allah. Allah mengizinkan, apapun akan dimudahkan oleh Allah jalannya ketika Allah telah mengizinkan, mentakdirkan dia untuk haji, maka apapun jalannya akan dimudahkan oleh Allah sesuai dengan kehendak Allah. Hajjun mabrur, haji yang mabrur, bukan haji mabur. Jadi haji yang mabrur itu tentunya haji yang pertama ikhlas dalam melaksanakannya, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dalam melakukannya, karena ini syarat utama diterimanya amal. Kemudian tidak melanggar larangan-larangan dalam ihram, tidak berbuat fasik, tidak berjidal, tidak berdebat, tidak melakukan hal-hal yang memang di situ dilarang ketika ihram. Di samping meninggalkan yang diharamkan ketika ihram, juga meninggalkan semua larangan-larangan pada umumnya. Jadi sesuatu yang dilarang itu ada yang bersifat umum kepada yang haji atau yang tidak haji, yang sedang ihram atau yang tidak ihram. Ada larangan-larangan khusus yang hanya untuk mereka yang sedang ihram. Dia meninggalkan semuanya, meninggalkan kemaksiatan semuanya secara umum, juga meninggalkan larangan-larangan ketika dia ihram. Itu syaratnya haji mabrur. Itu diantara syaratnya. Di samping tetap dia menjaga kewajiban-kewajiban. Di samping dia tetap menjaga kewajiban-kewajiban. Jadi pertama ikhlas, mengharapkan wajah Allah. Yang kedua mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Yang ketiga menjaga kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan ketika haji dan umrah, baik itu secara umum kewajiban-kewajiban atau kewajiban-kewajiban secara khusus dalam amalan ataupun manasik haji tersebut. Kemudian berikutnya meninggalkan yang diharamkan secara umum dan larangan-larangan ihram secara khusus. Ditambah lagi yang terakhir, dia menggunakan harta yang halal, menggunakan harta yang halal ketika menunaikan ibadah haji tersebut. Maka ini di antara syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama terkait agar hajinya menjadi haji mabrur. Dalam hadis ini terkadang kita mendengar, dalam hadis ini kan disebutkan su'ila ayyul amali afdal, di mana Nabi SAW ditanya amalan apa yang paling afdal. Maka Nabi menjawab beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu barangkali ada yang bertanya juga, di sana ada hadis lain yang serupa atau yang mirip. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, bahwasanya beliau meriwayatkan dalam hadis tersebut ayyul amali ahabbu ilallah. Kalau sini kan ayyul amali afdal. Dalam hadis yang lain riwayat Ibnu Mas'ud, kalau tadi riwayat Abu Hurairah, ini riwayat Ibnu Mas'ud. Nabi SAW ditanya amalan apa yang paling Allah cintai. Di sini yang paling afdal, yang sini yang paling Allah cintai. Yang paling Allah cintai, yang paling afdal. Tapi jawaban Nabi berbeda. Nabi menjawab
as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Kemudian ditanyakan lagi, thumma ay, lalu apa lagi? Ya, lalu apa lagi? Maka Nabi menjawab, thumma birrul walidain, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Thumma ay, kemudian ditanya lagi, lalu apa yang berikutnya? Qala al-jihadu fi sabilillah. Qala al-jihadu fi sabilillah. Ya. Itu demikian. Maka bagaimana kira-kira menggabungkan ayat hadis-hadis yang seperti ini? Nabi ketika menjawab pertanyaan apa amalan yang paling baik, yang paling afdal, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah, bahkan jawaban yang lain ditanya jawaban yang lain ketika ditanya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah adwamuha wa in qalla, yang paling terus menerus dia lakukan walaupun sedikit. Itu jawaban Nabi. Maka untuk menjawab pertanyaan ini, maka bahwa Nabi SAW menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat yang berbeda-beda tadi, jawabannya itu tidak lain adalah bahwa Nabi menjawab berdasarkan keadaan yang bertanya. Ya, menjawab berdasarkan apa? Keadaan yang bertanya. Ya. Apa yang dia butuhkan? Apa yang paling cocok untuk dia? Itu begitu. Nah, di sini berarti menunjukkan Nabi itu sangat-sangat paham tentang keadaan yang bertanya, sehingga Nabi menjawab sesuai yang mudah baginya untuk dilakukan atau yang sangat dibutuhkan olehnya. Demikian. Ini dalam rangka menjawab ketika ada hadis-hadis yang semakna padahal jawabannya berbeda-beda. Ada yang bertanya ayyul amali afdal, ayyu amalil khair, ayyu amalil ahabbu ilallah, dan seterusnya. Ini terkait dengan hadis yang disebutkan dalam bab ini. Kemudian di sini ada faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kalau ada yang mengatakan tentang firman Allah Ta'ala bertanya, wa tilkal jannatu allati uristumuha, dan surga itu yang diwariskan. Ya, zahir ayat menunjukkan bahwasanya surga itu dulu untuk orang-orang tertentu, lalu diwariskan kepada yang lainnya. Kan begitu seolah-olah. Kenapa? Wa tilkal jannatul lati uristumuha, dan surga surga itulah yang kalian diwarisinya, atau yang mereka diwarisinya. Jadi seolah-olah di sini surga itu tadinya milik orang lain lalu diwariskan kepada yang lain. Seperti harta tadinya milik orang lain diwariskan kepada ahli warisnya. Apakah begitu? Maka di sini Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan hadza sahih, ini benar bahwa orang-orang yang beriman itu mewarisi dari orang-orang mewarisi yang tadinya seharusnya milik orang lain dari kalangan orang-orang kafir. Alladzina kana lahum amkinah fil jannah, yang dahulu sebenarnya sudah
Setiap orang ini disiapkan oleh Allah di dalam surga. Setiap orang disiapkan dalam neraka tempatnya. Sehingga ketika dia tidak menduduki tempat itu karena dia di dunia tidak mengamalkan kebaikan dan tidak berhak menempati, lalu tempat itu diwariskan kepada orang mukmin yang lainnya. Ya. Sehingga dikatakan di sini li'anna kullu nafsin laha makanun fil jannah wa makanun fil nar. Karena setiap jiwa, setiap orang ini, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwa masing-masing sudah ada tempatnya di surga dan sudah ada tempatnya di neraka. Fayarithu ahlul jannah ahlan nar fi amakinihim fil jannah. Sehingga penduduk surga mewarisi dari orang-orang yang menghuni neraka di tempat mereka yang sudah disiapkan oleh Allah di surga yang tidak ditempati. Dan sebaliknya wa yarithu ahlun nar ahlal jannah fi amakinihim fi minan nar. Demikian pula penduduk neraka mewarisi apa yang tidak dihuni neraka tersebut oleh penduduk surga, karena penduduk surga tidak bertempat di neraka tapi tempatnya di surga, sehingga yang tidak ditempati ini diwariskan kepada mereka yang ada di neraka. Itu begitu. Sehingga dikatakan kepada orang-orang yang beriman, hadza maq'aduk, ini adalah tempat tinggalmu. Tempat tinggalmu ini diisyaratkan kepada penduduk neraka di tempatnya di neraka. Katakan kepada orang yang dalam surga maksudnya, karena orang mukmin. Saya ulangi, walihada yuqalu lil mu'min hadza maq'aduk wa yusharu ila maq'adihi minan nar. Oleh karena itu dikatakan kepada orang yang beriman, inilah tempatmu. Maksudnya diisyaratkan di sini tempat orang yang seharusnya dia tempati di neraka. Tapi karena dia sebagai penduduk surga, tempatnya tidak ditempati. Wa yuqalu lil kafir hadza maq'aduk wa yusharu ila maq'adihi fil jannah. Lalu dikatakan kepada orang kafir, ini adalah tempatmu. Maksudnya diisyaratkan tempat orang kafir ini yang ada di dalam surga ketika dia berhak masuk surga. Tapi karena dia tidak berhak masuk surga, maka kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka. Supaya apa? Dalam hal ini dilana min ajli an yazdadal mu'min farhan wa sururan wa ghibta. Tidak lain agar orang yang beriman ketika tahu dirinya diberi nikmat begitu besar, padahal sudah disiapkan tempatnya di neraka, tapi dia tidak jadi di neraka, tapi di dalam surga, menjadikan dia semakin bertambah kegembiraan, kebahagiaan. Ya, itu begitu. Di saat sebaliknya, supaya juga bertambah orang kafir kesedihannya dan penyesalannya. Kenapa dulu saya di dunia tidak melakukan amal perbuatan, padahal sudah disiapkan saya tempatnya dalam surga. Tapi apa? Karena dia tidak berhak, akhirnya dimasukkan dalam neraka. Ya, ini ungkapan wa tilkal jannatul lati uristum. Artinya kalimat warisan itu beliau menjelaskan demikian. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, kita bahas. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada bab berikutnya. Bismillah ta'ala kita akhiri kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.